semuanya, pernah nggak sih kalian itu merasa berdosa ketika meninggalkan puasa di bulan Ramadan dan atau ketika melanggar aturan-aturan di dalam puasa? Terus kalian juga pernah nggak sih bingung bagaimana sih membayarnya? Nah, ada yang berpendapat cukup membayar fidyah saja dan ada juga yang berpendapat cukup membayar qadha saja. Ada juga qadha plus fidyah, begitu. Nah, bagaimana jelasnya? Ayo kita belajar bersama ya. Di video kali ini kita akan belajar terkait dengan fidyah dan kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar teman-teman IAIN Utuban yang berbahagia? Tentunya kalian berbahagia bukan? Karena kalian kan masih bisa menjalankan ibadah puasa. Tentunya kalian juga sehat kan? Ya, bagi yang masih dalam keadaan sakit, semoga segera disembuhkan, disehatkan, dan segera menjalankan ibadah puasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Teman-teman IAIN Utuban yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini berjumpa lagi ya dengan Bunga Ainin di bulan Ramadan di tahun 2026 ini ya. Dan alhamdulillah kita masih bisa makan ya teman-teman ya. Karena memang makan itu penting ya teman-teman ya, sangat penting. Apalagi di tema kali ini Bunga Ainin akan sedikit menjelaskan terkait dengan makan. Makan itu kan kita kan makan nasi ya. Nasi itu kan berasal dari beras, bukan begitu? Ya toh? Ya, berasal dari beras. Nah, beras itu kalau di Indonesia, di negara kita itu adalah makanan pokok. Nah, tema pada kali ini nanti Bunga akan membahas terkait dengan fidyah. Ada tambahannya kafarah. Jadi fidyah dan kafarah. Oke? Nah, teman-teman, sebelum kita belajar terkait dengan fidyah dan kafarah, ayo kita cari hiburan terlebih dahulu. Ya, tentunya hiburannya ya bersolawat ya, bukan jalan-jalan, tapi hiburannya bersolawat. Karena barang siapa yang bersolawat 1 kali kepada Rasulullah, maka Allah akan membalas solawatnya 10 kali. Oke? Ayo kita solawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahana ya ilahana yasir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana. Fidyah itu pengganti puasa, kafarah itu denda puasa. Kita harus paham bedanya di antara kedua-duanya. Ilahana ya ilahana yasir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana. Nah, itu teman-teman sudah Bunga kasih clue ya, bedanya antara fidyah dan kafarah. Oke, nah secara bahasa teman-teman ya, sebentar Bunga tunjukkan dulu. Nah, fidyah secara bahasa itu ya teman-teman ya, fidyah itu adalah mengganti atau menebus.
Tetapi secara terminologi syariat, fidyah itu adalah denda yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim, di mana seorang muslim itu telah meninggalkan ibadahnya, khususnya ya ibadah puasa ya di bulan Ramadan. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman, dengan membayar fidyah itu teman-teman, maka seseorang itu sudah menebus kewajiban yang telah ditinggalkan, sehingga tetap memenuhi ketentuan agama, gitu ya. Nah, untuk kewajiban membayar fidyah itu sudah ada di dalam Al-Qur'an teman-teman. Nah, di dalam Al-Qur'an ada di surah Al-Baqarah. Nah, ada di surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, ini potongan dari ayat 184 itu ya teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, artinya teman-teman, bagi orang yang berat menjalankannya, maksudnya ini menjalankan ibadah puasa ya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Jadi memberi makan kepada orang miskin. Begitu ya. Jadi ayat ini sudah jelas sekali menegaskan bahwa ketika kita tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa, maka kita wajib untuk membayar fidyah. Begitu ya teman-teman ya. Sudah jelas ya bahwa fidyah itu adalah mengganti puasa dengan memberikan makan kepada orang miskin bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa gitu. Kemudian teman-teman, kira-kira siapa saja sih yang wajib untuk membayar fidyah? Nah, ada beberapa kategori yang wajib untuk membayar fidyah, yaitu yang pertama orang yang sudah sepuh ya, orang tua renta, di mana kondisi fisiknya itu memang lemah ya, sudah lemah dan tidak memungkinkan untuk menjalankan ibadah puasa. Beliau wajib untuk membayar fidyah. Kemudian yang kedua teman-teman, yang kedua itu orang yang sakit parah, di mana memang secara medis beliau itu sudah dikategorikan memiliki penyakit yang kronis atau yang parah, tidak memungkinkan untuk sembuh atau tidak ada harapan sembuh. Nah, itu wajib untuk membayar fidyah. Yang ketiga yaitu, nah ini yang ketiga. Yang ketiga ini orang yang menunda. Nah, orang yang menunda ngodok puasa hingga Ramadan berikutnya tanpa uzur. Nah, orang yang seperti ini juga wajib untuk membayar fidyah. Yang keempat ya, yang keempat itu orang yang sudah meninggal ya, orang yang sudah meninggal dan beliau meninggalkan puasa tanpa uzur dan atau karena uzur, namun ia masih menemukan waktu yang memungkinkan untuk mengqadha puasa. Nah, ini untuk ahli warisnya wajib membayarkan fidyah selama hari yang beliau tinggalkan. Tetapi teman-teman, menurut madhab Syafi'i itu ahli warisnya boleh memilih salah satu dari dua opsi, boleh membayar fidyah untuk si mayit atau berpuasa untuk si mayit, begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, yaitu yang kelima. Yang kelima itu wanita hamil dan atau wanita menyusui. Nah, kalau kejadian seperti ini itu ada beberapa pendapat yang berbeda ya teman-teman ya. Baik, menurut Imam Syafi'i dan Hambali teman-teman, wanita hamil dan atau wanita yang menyusui itu meninggalkan puasa karena khawatir akan dirinya dan bayinya, maka wajib untuk mengqadha puasa dan membayar fidyah.
Akan tetapi ketika wanita tersebut meninggalkan puasa karena khawatir akan dirinya sendiri, maka cukup mengqadha puasanya saja. Nah, berbeda dengan Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi itu cukup mengqadha puasanya saja, tidak wajib membayar fidyah. Nah, Imam Maliki dan beberapa sahabat yaitu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar itu terkait dengan wanita yang seperti ini, maka cukup mengqadha puasa saja tanpa membayar fidyah. Begitu ya teman-teman ya. Nah, dari keempat madhab ini teman-teman, menurut jumhur ulama ya sepakat bahwa untuk wanita yang hamil dan atau wanita yang menyusui kemudian meninggalkan puasa, maka ia cukup mengqadha puasanya saja tanpa membayar fidyah. Nah, sama juga dengan ketika si wanita itu meninggalkan puasa khawatir dengan dirinya sendiri, maka cukup untuk mengqadha puasanya saja. Ini juga berlaku pada wanita yang sedang nifas atau wanita yang haid ya. Jadi cukup mengqadha puasanya saja. Nah, berbeda lagi dengan ketika wanita hamil dan atau menyusui karena khawatir akan anaknya atau akan janinnya, maka diwajibkan untuk mengqadha puasa dan membayar fidyah. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, alhamdulillah saya sudah tidak berpuasa dan saya sudah membayar fidyah. Nah, itu bukan berarti dia kabur dari puasa, tidak ya teman-teman ya. Tidak. Tetapi memang ada aturannya. Begitu. Nah, sekarang teman-teman, berapa besaran fidyah itu? Nah, fidyah itu besarnya 1 mud ya. Besarnya 1 mud. Nah, 1 mud ini setara dengan 675 gram atau 0,75 kilogram. Ya, itu besarannya fidyah. Kemudian untuk jenis makanannya ya jenis makanan pokok ya, ada beras, gandum, kurma atau sejenis makanan sesuai dengan lokasi atau daerah tersebut. Kalau untuk di Indonesia berarti beras ya teman-teman ya. Dan bentuknya boleh beras yang masih mentah, boleh makanan yang siap saji. Akan tetapi kalau untuk makanan yang siap saji itu teman-teman harus bisa memperkirakan bahwa makanan itu bisa mengenyangkan dalam satu hari ya, begitu ya. Terus kemudian untuk yang wajib menerima fidyah. Nah, untuk wajib yang menerima fidyah itu adalah orang fakir miskin, orang miskin ya, bukan orang yang sudah mampu ya. Tolong ya teman-teman ya, jangan sampai salah pilih. Terus teman-teman, selain itu ada juga waktu pelaksanaannya. Nah, untuk waktu pelaksanaannya itu teman-teman bisa melaksanakan setelah berbuka puasa atau setelah di akhir bulan Ramadan. Nah, perlu diingat teman-teman ya, yang satu fidyah itu tidak boleh dibagi kepada 2 orang miskin ya. Namun untuk 1 orang miskin itu boleh menerima fidyah beberapa hari. Begitu ya teman-teman ya, terkait dengan fidyah. Kemudian kenapa kok harus diganti dengan makanan begitu ya? Nah, ini adalah salah satu hikmahnya fidyah teman-teman. Jadi salah satunya ya agar kita itu sadar ya, agar kita itu sadar bahwa apa yang kita makan itu, apa yang kita makan sendiri itu sekarang ada haknya orang lain, begitu ya. Biasanya ya Allah lauknya kok kurang. Nah, tetapi ketika kita sudah
melaksanakan fidyah atau sudah membayar fidyah, kita bisa berkata, ya Allah, alhamdulillah, ternyata di luar sana masih banyak orang yang susah makan. Nah, dari situ kita semakin bersyukur lagi. Begitu ya teman-teman ya. Itu salah satu hikmahnya kita melaksanakan fidyah, begitu. Nah, kemudian teman-teman, bagaimana cara menghitung fidyah ketika kita mau mengeluarkan fidyah? Nah, contoh perhitungannya ya teman-teman ya. Misalnya kita meninggalkan 10 hari puasa ya. 10 hari kita tidak berpuasa. 10 hari kita tidak berpuasa, maka kita cukup kalikan 1 mud ya, atau 1 mud itu setara dengan 0,75 kilogram. Ini 5 ya, sama dengan berapa? 7,5 kilogram. Nah, jadi fidyah yang akan kita keluarkan nanti sebesar 7,5 kilogram makanan pokok. Begitu ya. Sudah jelas ya? Oke? Nah, selanjutnya teman-teman, sekarang kita belajar terkait dengan kafaroh. Nah, tadi sudah Bu Ainin kasih clue ya. Fidyah itu pengganti puasa, kafaroh itu denda puasa. Nah, itu ya. Kafaroh itu denda puasa. Jadi memang kafaroh itu adalah denda puasa bagi orang yang melanggar aturan di dalam puasa. Tentunya itu disengaja ya teman-teman ya. Kalau kata Imam An-Nawawi teman-teman, kafaroh itu as-sitru, menutup. Jadi as-sitru ghonni dzunub, menutup dari dosa-dosa kita, begitu. Lalu siapa yang wajib untuk melaksanakan kafaroh teman-teman? Nah, ini orang yang wajib untuk melaksanakan kafaroh itu adalah orang yang bercampur dengan pasangannya, atau antara suami dengan istri yang dilaksanakan di siang hari di bulan Ramadan yang penuh suci dengan sengaja, maka perlu melaksanakan kafaroh. Lalu bagaimana kalau kita lupa atau orang tersebut lupa? Nah, ini berbeda pendapat teman-teman. Kalau menurut Imam Syafi'i dan Hanafi mengatakan kalau misalnya lupa, maka tidak perlu untuk mengqadha puasa, tidak perlu untuk membayar fidyah, dan tidak perlu untuk melaksanakan kafaroh. Nah, berbeda lagi dengan Imam Hambali teman-teman. Beliau mengatakan kalau lupa maka cukup mengqadha puasanya saja. Kalau menurut Imam Hambali mengatakan kalau lupa maka perlu mengqadha puasa dan perlu untuk melaksanakan kafaroh juga. Begitu ya teman-teman ya. Lalu sebentar. Nah, lalu bagaimana ukuran kafaroh itu? Nah, ukuran kafaroh itu yang pertama itu memerdekakan budak. Kalau di zaman sekarang itu masih ada budak enggak ya teman-teman ya? Kalau menurut Bunga ini itu sudah tidak ada budak ya di zaman sekarang. Yang kedua yaitu puasa selama 2 bulan berturut-turut ya, tanpa putus di tengah. Jadi puasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang miskin. Nah, bayangkan teman-teman, kita itu meninggalkan puasa 1 hari saja loh ya, 1 hari saja. Tapi kita harus membayar selama puasa 60 hari. Bayangkan ya, ini bukan diskon, ini bukan diskon ya teman-teman. Memang Islam itu ingin mendidik kita itu agar menjaga puasanya secara serius begitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kira-kira di antara yang ketiga itu tadi, ukuran kafaroh yang ketiga itu tadi, itu
pilihan atau dilaksanakan semuanya. Sebagian ulama itu pilihan, jadi boleh memilih salah satunya saja. Yang sebagaimana sabda Rasulullah itu, kamu mampu yang mana, nah itu yang kamu bayarkan, begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita tidak mampu memerdekakan budak, kita boleh menjalankan puasa 2 bulan berturut-turut. Tetapi kalau kita juga tidak mampu, maka kita cukup memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Begitu ya teman-teman ya. Jadi ada qadha, ada fidyah, dan ada kafaroh. Begitu ya. Kalau qadha itu mengganti puasa dengan berpuasa. Tapi kalau fidyah mengganti puasa dengan makanan pokok itu tadi. Kalau untuk kafaroh yaitu memang denda bagi orang yang melanggar aturan puasa. Begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita itu mampu, kita itu kuat untuk menjalankan puasa, jangan mencari fidyah, gitu ya. Kalau kita tidak mampu untuk berpuasa, jangan sedih, ada fidyah. Nah, kalau kita kena kafaroh, ya jangan putus asa, karena itu jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting teman-teman, bukan berapa hari kita menjalankan puasa, tetapi berapa besar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan naimatan bidawami mulkillahi kaya wis tiba mangsane bulan Ramadan, bulan kang sae, bulan Ramadan, bulan kang berkah, bulan Ramadan penuh barokah. Ayo konco podo poso, qadha fidyah kafaroh hindarono, supaya kita dadi wong mulya ing akhirat uga ana ing donya. Marhaban ya nurul aini, marhaban jadal husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairu da'i. Sudah jelas kan teman-teman, kalau fidyah dan kafaroh itu adalah obat yang berbeda untuk penyakit yang berbeda pula. Jadi jangan sampai tertukar lagi ya. Intinya teman-teman, fidyah dan kafaroh itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita agar menyempurnakan ibadah kita. Ya, meskipun kita masih banyak kekurangan dan kesalahan yang kita buat. Nah, semoga teman-teman dengan adanya video kali ini bisa membantu teman-teman untuk lebih bijak dan lebih menyesuaikan dengan syariat, begitu ya. Baik, terima kasih. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taubat kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyimak video sampai akhir. Apabila Bu Ainin dalam menjelaskan terkait dengan fidyah dan kafaroh ada kekeliruannya dan ada salah katanya, Bu Ainin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.